Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk menyimak diskusi antar lintas agama, tentunya untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita. Penasaran seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Anda memfitnah Nabi Muhammad menerima Injil dari Waraqah. Mana dalilnya? Jangan Anda lampiaskan kebencian Anda kepada Islam dengan membabi buta. Jangan. Tentang Yesus Kristus, baik diberitakan dengan maksud mengelabui, membohongi, berpura-pura, menipu, dalam bahasa Yunani propasis, atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Sedangkan kamu harus mengikuti teladan Paulus. Di Kristen itu semuanya boleh. Segala sesuatu boleh. Menurut Bang Zuma, segala sesuatu halal. Bohong nggak ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan datang menjadi bayi? Bohong nggak itu? Bohong. Bang Zuma, sebelum abang seluruh ajaran Kristen itu kebohongan. Bang Tidak Zuma, ada yang benar di Kristen itu. Nah, kalau udah, jangan kau lanjutkan sesuatu yang kamu tidak tahu, Saudara Tobing, ya. Jangan kau bawa sesuatu narasi yang kau tidak tahu. Udah. Jangan kau bawa segala sesuatu yang kamu tidak tahu sama sekali. Bang Zuma, kalau berbicara mengenai nabi-nabi palsu, diam. Saudara Tobing, diam. Kalau Anda berbicara mengenai nabi palsu, saudara, saya tidak mau saya tidak mau aneh-aneh, Bang. Lihat penonton di bawah ini. Ya sudah, kau tunjukkan kitab apa yang menceritakan. Mereka marah. Ya silakan. Jadi tolong. Ya silakan Anda tunjukkan datanya. Kita ini silakan data di Anda menunjukkan datanya di sini. Buka kamera, silakan. Kita membuka data di sini, jangan. Ya silakan. Oh gini loh, Bang. Silakan saudara buka data, silakan. Oke. Silakan Anda buka data, silakan. Oke, ketika silakan Anda buka data. Silakan Anda buka data. Dengar baik-baik. Silakan. Tolong host dibesarkan orang ini. Dibesarkan Saudara Tobing, biar dia buka supaya dia tidak dikatakan penghujat. Tolong disuruh buka dari mana dia mendapatkan informasi kalau Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Waraqah bin Naufal. Itu tadi tuduhannya, bahwa dia menerima Injil dan menerima segala macam yang dituduhkan itu dari Waraqah bin Naufal. Tolong tunjukkan datanya, silakan. Dengar kau Zuma. Nah, ketika kau mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib, ya, dan faktanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib dan disaksikan banyak orang, ya, itu sudah masuk ke dalam ranah penghinaan keimanan kami. Saya bertanya samamu, kawan. Jadi kalau kita mau mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Mana dalilnya kalau yang disalib itu adalah orang benar? Saya berdebat itu, saya kan bawa dalil. Saya bawa dalil, kawan. Saya sampaikan, saya bawa dalil. Saya bawa data. Saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Jangan ada narasi begini, narasi begitu. Terakhir saya kan begini. Loh, saya bawa data. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Ya tidak boleh persekusi dong. Apa sih orang ini? Ya, saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang kau tunjukkan data. Di mana Waraqah memberikan Injil kepada Nabi Muhammad? Silakan. Bisa dibuka. Mana dalilmu? Mana? Ya, silakan. Dibesarin, buka kamera. Kau tunjukkan di mana Waraqah memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Mampus sudah, silakan. Kita butuh data dari saudara kita. Santuy aja di bawah, santuy. Nyimak aja, nonton, simak. Saya turun dulu baru naik, boleh? Boleh Bang Zuma. Saya kena tombak soalnya. Iya, oke. Teman-teman jangan bawa sajam ya. Jaga teman-teman. Motor yang teratur di bawah, bawa minuman, kopi, ya, rokok, silakan. Simak aja baik-baik, nggak usah bawa yang hal-hal yang berbahaya ya. Apalagi kalian menyimak ini sambil mabuk, nggak boleh, nanti tambah emosi ya. Sekarang Anda nggak mampu membuktikan kalau Injil diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang kembali. Dia paman Khadijah, ada yang balas di bawah. Dia paman Khadijah, berarti udah ada yang nyari. Iya, silakan Anda tunjukkan. Saya senang hati kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diberi Injil. Itu karangan bebas Anda. Itu nggak ada. Tidak pernah ditemukan narasi di Google bahwa Nabi Muhammad itu menerima Injil.
Itu fitnah kejam yang Anda berikan itu. Nah, terkait nabi palsu, saudara, nabi palsu itu, kalau Anda berbicara nabi palsu, jangan kemana-mana, masuk ke data di dalam Matius 7 jelas sekali. Kalau memang itu sabar. Contoh itu salah Bang Zuma kan, Abang bilang Zuma itu salah ya kan. Pertanyaannya, benarkah hadis yang mengatakan benarkah hadis ada yang mengatakan bahwasannya ya kan, ketika ayat-ayat itu macet, ketika wahyu itu macet, situ ada titik wahyu macet ini bahasa saudara ini gimana? Dia hendak bunuh diri, benar atau tidak? Gimana saudara ini? Kenapa lari ke situ? Yang saya kejar di situ adalah Anda memfitnah Nabi Muhammad menerima Injil dari Waraqah. Mana dalilnya? Jangan Anda lampiaskan kebencian Anda kepada Islam dengan membabi buta. Jangan. Kalau Anda ingin membahas nabi palsu, abang juga bernarasi Tuhan Yesus tidak disalib. Jelas Tuhan Yesus disalib. Memang tidak disalib. Yang disalib itu. Bagaimana Anda mengatakan? Bagaimana saya mengatakan, saudara? Saya mengatakan, karena kenapa? Saya tidak menghujat, saudara. Sekarang begini, mari kita buktikan secara sederhana. Ketika Paulus memfitnah Yesus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Saya tanya sama saudara, dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini terkutuk? Dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini adalah orang yang dikutuk? Saya berusaha membersihkan nama Yesus di sini. Paulus mengatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus anak Maria ini adalah orang yang dikutuk? Dari mana Paulus tahu? Karena dia digantung di kayu salib. Itu lambang. Nah, dari mana? Dari mana Paulus tahu kalau itu dari murid-muridnya Bang Zuma? Oke. Berarti Yesus terkutuk. Iya kan, itu kan salib itu kan lambang terkutuk. Bagus, terima kasih. Sekarang yang mengutuknya siapa? Aku mau ngirim link, ada yang minta. Sekarang yang mengutuknya siapa? Yang mengutuk? Ya, siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuk Tuhan Yesus Kristus. Hei, saudara, yang satu mengatakan dikutuk, Paulus mengatakan dikutuk, kamu mengatakan tidak ada yang kutuk. Yang terkutuk di kayu salib itu kan adalah Yesus. Mengapa dia dikatakan dikutuk? Bentar dulu Bang Zuma. Mengapa dia dikatakan dikutuk? Karena dia telah menghujat Allah itu tadi, menyamakan dirinya dengan Elohim. Makanya sekarang siapa yang kutuk dia? Siapa yang mengutuk dia? Yang mengutuk dia ya orang-orang Yahudi lah. Nah, sementara yang mengutuk disalib ini, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, bukan yang dikutuk oleh Yahudi. Lah, syarat salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan orang Yahudi yang mengutuknya. Gimana sih? Mana syaratnya? Syarat apa yang Anda ingin sampaikan? Ulangan 21 yang dikutip Paulus. Ulangan berapa? Ulangan berapa? Coba. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 21 dari data 22 sampai 23. Coba Anda baca tuh. Itu yang dikutip sama Paulus di Galatia 3 nomor 13. Coba Anda baca. Siapa yang dikutuk di situ? Yesus atau yang lain? Inilah kalian. Karena kalian itu cuma modal benci kepada Islam. Kalian lupa untuk belajar Bible. Cuma ngambil kitabnya Yahudi tapi nggak pernah dipelajari. Hanya dijadikan sebagai aksesoris doang. Biar dianggap kalian itu domba, padahal bukan. Coba. Kok lama? Saudara, kok lama? Jelas di situ tertulis, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kehukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang itu sebenarnya malah menguatkan ayat 31 sampai ya, silakan.
Silakan Anda baca. Iya, Silakan Anda mengapa baca, orang saudara. Yahudi mengutuk Yesus? Ya karena berdasarkan Taurat, Bang Suma. Nah, sekarang Yahudi Elohimnya itu kitabnya adalah Taurat. Mereka Nah, sekarang- berani mengutuk Yesus berdasarkan kitab oke. mereka. Oke, Gitu berarti loh, yang Bang mengutuknya Suma. bukan Elohim. Ya? Berarti yang mengutuknya bukan Elohim. Lu gimana sih Bang Suma ini? Ya saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim atau orang Yahudi? Orang Yahudi mengutuk Yesus itu karena orang berdasarkan Yahudi. kitab mereka, Bang Suma. Nah, Gitu orang loh, Bang Yahudi Suma. yang mengutuk Yesus. Sekarang Elohim mengutuk Yesus nggak? Iya, kalau berdasar Taurat itu ya memang iya. Terus Mati meja. Yesus dikutus sama Elohim. Aduh. Bagaimana sih Bang Zuma nih argumentasimu Bang Zuma? Lah, justru saya yang bertanya samamu, apakah betul Yesus ini dikutuk Elohim? Berdasarkan hukum Taurat, ya toh, Heeh. Yahudi mengutuk Yesus karena Lah, apa? yang saya Karena telah tanya, menghujat. bukan Yahudi. Yang saya Orang tanya Yahudi Elohim. yang mengutuk Yesus, bukan Elohim. Berarti Elohim mengutuk nggak? Elohim Ya mengutuk tidak nggak? dong, ya tidak dong. Ah, tidak Elohim kan yang dong. adalah Oke, Yesus kita sepakat juga. ya. Salah. Kita Bagaimana sepakat sih, ya, Bang? sepakat. Oke, kita sepakat. Itu begini. Oke, Saya Karena jelaskan. ketidaktahuan Kita sepakat. orang Yahudi kalau Yesus itu adalah Saudara-saudara, Allah, kita maka kutuk sepakat. dia. Oke, Makanya kita dikasih sepakat. sekali. Saya bantu Bang Fan. Oke, Saya jelaskan. Oke. kita sepakat bahwa Yesus itu Bang tidak Zuma, dan dikutuk saya bantu oleh Bang Elohim. Fan. Diam dulu, saudara Tobing. Gini, Tukang gini, fitnah, saya diam. tahu Anda pikirnya sudah Bang terjebak Zuma, tadi. saya tahu. Diam. Saudara Saya Tobing, tahu. diam. Sorry. Ya, sekarang ternyata yang mengutuk Yesus itu bukan Elohim, tetapi adalah Yahudi. Pertanyaan saya, apakah boleh menyalib orang yang benar menurut Elohim? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Apabila ada orang yang dikasihi oleh Elohim hendak disalibkan, apakah Elohim tinggal diam atau Elohim akan menyelamatkan? Itu sudah Menyelamatkan. dibuat, sudah Itu. dibuat. Apa boleh terjadi tulis harus disalib. Saya tahu Sudah argumentasimu dibuat. Bang Jadi Zuma. pertanyaannya begini, Zuma. Kamu nggak mengerti alur cerita saya. Saya sekarang ya. Sabar Saya dulu, sekarang si ya. Tobing ini terlalu banyak air di mulutnya. Oh enggak. Sebentar, Tuhan Bang Yesus. Zuma. Giliran saya, Bang Udah, Zuma. Tuhan Yesus itu Saudara dianggap Tobing. dikutuk. Ya, Tuhan Yesus itu Dianggap dikutuk. Siapa yang Karena Tuhan Yesus mengutuk? Kristus Bagaimana Siapa ini yang saya mau mengutuk? jelaskan? menyamakan dirinya sama dengan Iya, Allah. itu si Tobing Itu ngomong makanya orang- terus. Ini kita sudah hampir di kelima. Ya, Saudara makanya Tobing, orang- kau urusanmu Makanya orang Israel fitnahmu marah tadi sama Injil. mereka. Kau cari itu. Makanya hei. orang Israel marah Saudara, sama Tuhan Yesus, karena kamu Tuhan cari Yesus tadi yang fitnahanmu dan itu, nggak usah Bapa kau adalah satu. sosokan. Itu Saudara arti kata Tobing, terkutuk. ilmu Cuma nggak dengar ada, dulu, saudara. dan saya bantu Bang Fan. Oke? Udah. Nggak Kata usah, terkutuk saya itu nggak mau itu dengar. karena Gini, Tuhan Yesus Bang Tobing, menyamakan biar diri Saya sama tidak dengan akan Allah. dengarkan tukang Lalu, fitnah, Tobing. ketika Tuhan Yesus dikatakan Saya benar, tidak Tuhan akan Yesus dengarkan benar. tukang Tuhan Yesus fitnah, menerima daa kutuk. ilmu, Tuhan Yesus modal menerima kutuk congor, dosa umat minim manusia. ilmu, tidak ada Jadi secara pengetahuan rohani sama ya, sekali. Tuhan Yesus dikutuk Modal menerima dosa congor umat secara manusia. rohani, secara rohani apaan? Secara rohani Bang congor, Zuma. Jadi Tuhan Yesus Kristus congor. itu Saudara menerima host, boleh nggak untuk dosa kita izin umat diturunkan aja ini orang. manusia. Ini mencelakai diskusi ini. Begitu, Dia memfitnah itu sudah Nabi jelas, Muhammad Bang. menerima Injil dari Waraka, itu tidak ada dalilnya. Dan tadi dia sempat monolog mengatakan itu, terlalu berani dia. Jadi dia diam atau Anda turun? Di next live saya Oke. Dia ngomong apa? Dia bilang Gimana host, di-mute-mutein terus. Kasih bicara satu-satu lah host. Kalau memang kasih bicara ya Ya, kasih begini kesempatan gitu. Bang. Dari tadi saya ngomong, bukan saya katakan Yesus menciptakan Pandi. langit dan bumi. Pandi kau muslim, hostnya muslim apa Kristen? Hei. Pantasan kau mute-mute kalau kita debat, kalau kita Silakan ngomong, apa yang mau dibahas silakan kamu mute-mute. silakan ngomong. Giliran kita ngomong bicara sesuai dalil yang ada. Silakan ngomong. mute-mute. Silakan. Saya nanya, Muhammad itu rob apa bukan? Kok Anda bertanya apa yang dibahas, apa yang Anda tanya? Kalian menanya. Nah itulah umat muslim saudara-saudara yang makan tainya Oh, Muhammad sih. saudara. Muhammad sekarang sampai saat ini belum bangkit saudara-saudara. Makan tai. Memang Belum gini bangkit ya anjing. wajar lah manusia. Kalau tuh ada Emang manusia bani yang bangkit, anjing. manusia yang bangkit dalam kubur itu namanya apa? Kan dari tadi saya tanya, manusia mati disebut mayat, binatang mati disebut bangkai, Tuhan mati disebut apa? Satu pertanyaan saya, tidak ada kalian yang bisa jawab. Terus yang kedua,
Tunjukkan data mana Yesus yang digelari Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kau teriak makan Muhammad makan apa? Kau saja makan kotoran loh. Roti jelai yang dibakar di atas kotoran manusia itu kau makan tuh. Gimana sih? Dari tadi kalian ngomong tidak pakai data, saya pakai data dari tadi. Ibu Gembala kan nggak mungkin berdusta. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Ya. Muslim atau Kristen, Juli? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Teman-teman izin yang Muslim standby dulu. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Kejam. Biar cepat, biar cepat. Ini smart. Oh, ini smart. Ini si stupid. Hello stupid. Oke, ada Bang Uwi sama Bang Paulus, dibuka mic-nya, agamanya apa? Bang Paul, oke turun. Bang Uwi ini agamanya apa? Panggilan kedua. Bang Uwi bantu dinaikkan juga moderator ya. Turun dia. Oke. Ini ada Bang Smart, Kristen ya, Bang Smart ya. Itu perempuan. Mbak Smart, Doni. Oke, dinaikkan lagi yang lain itu, banyak yang teman-teman Kristen minta naik itu, coba. Yang Kristen mana? Monitor yang Kristen. Ya silakan Bang Om Arye, Arye. Nah, silakan Arye. Nah, topiknya gimana ini? Yang tadi aja, yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia? Oh, bukan Tuhan ya? Bukan, alhamdulillah. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan. Gimana? Piye toh? Memahami Yesus itu harus lihat dari dua sisi. Apa sisi apa? Sisi gelap dan sisi terang. Bukan sisi yang itu. Sebelum dia jadi manusia, dia Tuhan. Ya. Sebelum jadi manusia, dia Tuhan. Berarti Bunda Maria nyembah siapa? Bunda Maria nyembah Tuhan. Siapa namanya? Namanya adalah Hashem Elohim. Yesus bukan? Yesus itu bagian dari Hashem Elohim. Saya tanya, yang disembah oleh Bunda Maria itu Hashem Elohim atau Yesus? Hashem Elohim. Bukan Yesus? Bukan. Jadi setelah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria menyembah siapa? Tetap Hashem Elohim. Oh, bukan kepada anaknya? Bukan. Oh, jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria ini siapa? Maksudnya gimana? Loh, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus disembah oleh ibunya? Tidak. Berarti Tuhannya Bunda Maria siapa? Hashem Elohim, kata Bang Arye. Nah, sekarang yang menyembah Yesus ini siapa? Yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria. Kalau ibunya sendiri aja tidak menyembah anaknya. Jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria siapa? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada yang menyembah anaknya Bunda Maria, kenapa anaknya Bunda Maria dikatakan Tuhan? Maksudnya gimana? Nora, proses sesuai tema kalian kau buat, Nora. Kelon, sebentar. Sabarlah dulu kau pemakan B2. Kan biar sejajar loh sama temamu itu. Sabarlah dulu kau. Begini Bang Arye. Tadi kan saya tanya, dengarkan saya baik-baik. Bunda Maria Tuhannya adalah Elohim Hashem. Kata Bang Arye. Yang jelas ya, bukan Allah SWT ya Bu. Ya nggak apa-apa. Ketika Bunda Maria sudah melahirkan Yesus, apakah Yesus ini disembah oleh Bunda Maria? Tidak. Jadi Tuhannya Bunda Maria siapa? Tetap Elohim Hashem. Nah, siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Kata Bang Arye tidak ada. Kalau tidak ada yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria ini sebagai Tuhan, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, Yesus dikatakan Tuhan karena dia adalah firman Tuhan.
Nah, siapa yang menyembah Yesus? Dia keluar dari Hasyim Saya tidak Elohim. tanya, saya tidak tanya keluarnya dari mana, Bang. Bang, jangan kok kayak gitu. Bunda Maria kan melahirkan sama seperti saya. Saya melahirkan dari lubang mana ya keluar dari itu. Masa dilahirkan dari Hasyim? Nggak ada itu, Bang. Oke, saya tanya, Bang, Tuhan Maha Kuasa atau tidak? tidak, bukan maha kuasanya. Yang saya tanya, siapa yang menyembah Yesus? Tidak ada yang menyembah Yesus. Jadi kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Karena dia keluar dari Hasyim Elohim. Dia keluar jadi Hasyim Elohim yang melahirkan Yesus. Siapa bilang? Emang Tuhan melahirkan? Yang melahirkan itu manusia. Tapi kau bilang dia keluar dari Hasyim. Iya, keluar. Kalau saya keluar dari pintu, apakah pintu Jadi melahirkan? Saya keluar dari rumah, apakah rumah melahirkan? Yesus dilahirkan dari Hasyim apa dari Bunda Maria? Saya tidak bilang dilahirkan ya, Bu. Saya bilang keluar dari Hasyim. Keluarnya bagaimana? Keluarnya bagaimana? Dia datang dari surga. Ada ayatnya. Dia keluarnya bagaimana dari Tuhan? Keluar tiba-tiba jublok begitu atau bagaimana? Ya, itu rahasia ilahi, Bu. Saya rahasia bisa ilahi. jelaskan bagaimana. Oke. Jadi yang menyembah Yesus tidak ada ya? Tidak ada. Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus Tuhan ada di Alkitab karena dia keluar dari Yohanes 1 ayat 1. Oke. Apakah umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Dia keluar dari Hasyim Elohim. Terus kalau umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan, apakah umat Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus karena dia keluar dari Tuhan dan Hasyim Elohim. Tapi kata kau katanya tidak ada satupun yang menyembah Yesus. Gimana kau, Bang? Kan namanya disembah. Iya, karena dia keluar dari pribadi Hasyim Elohim. Nah, pertanyaan beda saya, dengan nabi-nabi lain. Siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Tidak ada. Loh, umat Kristen menyembah Yesus tidak? Menyembah namanya. Gimana? Makanya saya bilang, Bu, pahami Yesus itu dari dua sisi. Sisi gelap dan sisi terang. Keberadaannya sebelum dia menjadi manusia dan setelah dia menjadi manusia. Pahami dua sisi itu. Sebelum jadi manusia, dia Tuhan. Dia adalah firman Elohim. Bunda Maria menyembah firman Elohim apa menyembah Elohimnya? Menyembah Elohim. Berarti yang lebih besar firman atau Elohimnya? Elohim, Bapa lebih besar daripada Elohim. Tepuk tangan dulu, Fandi. Betul itu. Iya, yang lebih besar adalah Elohim. Ketika Yesus keluar dari perut Bunda Maria, apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah manusia. Ketika dia keluar dari perutnya si manusia, ya manusia. Dia bukan Tuhan ya? Iya, bukan. Oh, bukan. Tepuk tangan dulu, Fandi. Jadi Om Arye mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Betul ya? Memang firman bukan Tuhan. Firman. Ngerti? Lebih besar firman. Lebih besar firman atau Tuhan? Ya Allah Bapa lebih besar lah, karena Allah Bapa yang mencipta langit dan bumi. Dan memang itu keyakinan kami. Sekarang saya tanya. Diam dulu, Keilon. Nggak boleh kau kata-kata gitu. Kau suka Ajaran kasih loh. Kepercayaan orang lain. Bukan mengolok. Saya bahasa kemana arahnya tahu. Sabar. Ini Ibu Gembala lagi dalam keadaan sabar karena Bang Nius izin dulu itu. Bang Kelol diam dulu Kelol. Bang Nius diganti dulu profilnya, habis itu naik kembali ya Bang ya. Mohon maaf ya. Foto profilnya diganti dulu. Bicara dengan siapa dulu, Bu? ya, Ondi ditegur. Ondi. Ya. Ondi. Ya, Kak, selamat malam. Kristen Islam. Kristen. Oke, saya selesaikan sedikit dulu sama Bang Arye ya. Nih, Friendska. Halo Kak. Kristen juga kayaknya. Kak Kristen Friendska ya. Lanjut. Ya. Yang lain saya sama Bang Arye sedikit aja lagi. Kita gabung nih, kita gabung.
Ya, Om. Jadi begini, Om. gimana? Jadi Om sendiri yang mengatakan bahwa Yesus memang bukan Tuhan ya. Yes. Jadi yang Om sembah siapa? Yang sembah, yang saya sembah itu Hashim Elohim. Masya Allah. Jadi Yesus adalah seorang Dia Tuhan dan juga manusia. Gimana? Jadi berapalah Tuhan kau, Om? Hashem Satu. Elohim Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, ini ada 2, Om. Satu. Di mana Di satunya, perjanjian Om? lama orang Yahudi sudah kenal Hashem Elohim sama Roh Kudus. Tapi Oke, di perjanjian- orang Yahudi tetap oke, menyembah satu oke. Tuhan loh. Ya, sekarang pertanyaan saya, tunggu dulu, pertanyaan saya, ketika Yesus memilih 12 muridnya, adakah murid-muridnya menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada, Di mana datanya? saya kasih. Oke. Mau? Oke tuh. Iya. Kelon, commute lah. Kalau lagi makan kulit B2, kau nggak usah kau pamer di sini. Gigimu nanti menguning itu. Ayu, halo Ayu, ih cantiknya kakak Ayu ini lah profilnya. Kak Ayu, selamat malam. Selamat Andit. malam. Ada si Dina. Malam Gimana? udah gila tuh. Malam ini siang lah. Saya malam loh. Dona. Dona, ya. Dona, Saya lupa. Asisten saya Dona. Sehat-sehat ya Dona ya. Baik, Ibu. Riko. Belum di Yang saya tanya Ayu. itu belum kau jawab loh, Not. Sabar, Kelon diam dulu. Ayu ini agamanya apa? Ayu Medan, Ayu Hani Medan. Agamanya apa ini? Ayu. Ayu. Oke, diturunkan. Lanjutkan. Ya, silakan Om. Di mana datanya Om? Sudah. Yohanes Gimana? pasal Aduh, udah jeda pula. Yohanes pasal berapa Om? Om jangan ngopi Om, nggak kedengaran Om. Bukan lagi giwang kembali, Om. Oh Om, di mana Om datanya Om? Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Silakan asisten Dona, dibuka dong. Aduh, aku masih belum pakai baju Bu Kembali. Dibacakan Boleh, Bu, aja asistenku dibacakan aja. Aduh. Om aja yang baca Om. Repotin amat sih. Thomas. Itu Thomas kaget. Oh, Thomas kaget. Kemarin begini Om, kemarin datang si Dona asisten saya yang baru ngomong. Waktu saya mau masuk rumah, dia tiba-tiba kagetin. Huru! Katanya Bunda Nora. Ya Tuhanku ya Allahku. Ya Allah, Tuhanku. Apakah berarti asisten saya adalah Tuhan? Bukan. Nah, gini aja Bu. Gimana? Kita buat apa? Kong kali kong dulu. Ayo kira-kira berapa banyak perpuluhan yang bisa kau bayar Ini kan sama kayak saya? Nanti saya benarkan Yesus Tuhan loh. Saya benarkan Yesus Tuhan. Ayo kasih saya berapa perpuluhan? Ayo. Saya akan kasih uang Ibu banyak. Tapi cari kata Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Cari ayatnya di Alkitab. Nah, kan saya tanya balik. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Terus apa kata Yesus? Aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Tuhan, jangan sembah aku. Yang namanya utusan berarti ada pengutus. Pengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah, itu Bapa saya yang bilang mengutus tadi aku. tentang Yesus Loh. keluar dari Hashem Elohim. Tidak dengan Gimana? Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mungkin berkata Yesus begini, yang kau Bu, jadikan? ada dalam Alkitab, Yesus bilang begini.
Kau Aku jadikan bukan Yesus berasal Tuhan. dari dunia ini, aku berasal dari sorga di atas sana. Loh, semua berasal dari surga. Siapa yang berasal dari sorga? Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Ya bagaimana? Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Roh yang mana dulu ini, Bu? Loh, emangnya roh yang dimiliki Yesus bukankah sama juga roh yang kau miliki? Tidak, beda. Oke, pertanyaannya, roh yang ada pada dirimu, Om, itu dari siapa? Dari Tuhan. Nah, roh yang ada pada Yesus dari mana? Memang rohnya itu sejak kekal. Kalau Saya bertanya, namanya roh ya kekal lah, Bang Om. Pertanyaan saya, roh yang dimiliki Yesus dari mana? dari dirinya sendiri. Oke, kita ganti pemain dulu. Bang Arya izin di mute dulu. Saya sapa Bang David, Bang MM ini sama Bang Gibson. Agamanya apa nih yang bertiga yang baru naik? Gibson, David sama MM. Agamanya apa? Kristen. Oke, di mute dulu Pagan, Pak. Om, pagan ya Om, pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gibson agamanya apa? Pak Gibson. Gibson Pak Pahan. Ah, turun. Lagi, bisa saya lagi? Sabar dulu Bang, sabar dulu, masih ada yang naik ini. Izin dulu, ada NK, agamanya apa di NK? Jangan turun, yang Kristen gak apa-apa, ngobrol santai aja. Islam ya? Oh iya, di bawah dulu. Silakan teman-teman Kristen, lanjut. Pak David mungkin. Ondi. Kak Ondi lah, dari tadi Kak Jangan Ondi. turun Kak Ondi lah, silakan Kak Ondi mau ngobrol-ngobrol. Ah, coba yang Kristen gak usah takut lah kalau diskusi. Kenapa sih? Takut kali, woi. Memang ibu gembala cerewet, tapi baik hatinya kok, karena dia suka menyesatkan. Oke, coba kasih kesempatan Pak David mungkin. Kak Fens, buka mute-nya Kak. Tadi Halo. Selamat sore. Kakak sore, Kakak Kristen. Saya Kristen. Oh Kristen ya, silakan Kak Friends. Kita bahas yang tadi, mau menanggapi yang tadi bagaimana? Yang mana? Ya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia adalah Tuhan, Sang Firman itu sendiri. Sang Firman. Ya, benar. Oke, saya tidak akan tanya data ya. Oke, sekarang yang mati di kayu salib itu Tuhan ya? Ya, Yesus Kristus. Oh, berarti Tuhan bisa mati ya? Ini Ibu Nora mengerti nggak? Ya, gimana? Begini. Tuhan adalah satu simbol. Banyak Tuhan. Kalau di semua dunia nih kalau disebutkan Tuhan banyak. Tuhan untuk uang, Tuhan untuk barang-barang. Sebentar. Kalau Tuhan yang asisten Dona, sebentar dulu, Fans. Saya mau sama Kang ngomong sama Kang Dito. Kang Dito dulu sebentar. Kan sudah jam saya. Iya. Halo. Saya mau bilang sama ini asisten saya sebentar dulu. Saya tidak potong Anda. Ibu. Saya tidak potong Anda. Kan gitu. Kan saya bilang ini Tuhan itu umum. Sebentar dulu Kak Fen, saya mau ngomong sama ini asisten saya Dona. Asisten saya si Dona sebentar. Asisten saya Dona. Ya kita di sini tidak boleh banyak terlalu ngomong, kita harus mendengarkan, oke? Kan tapi kan tadi yang di atas. Saya mau bilang himbau kepada asisten Dona saya, tolong standby, tapi nggak usah banyak ngomong. Itu aja kok. Silakan Fen. Ya, saya diam dulu ya, Bu Gem. Mbak Nora. Ya silakan fans. Tunggu. Ya, sama seperti yang tidak lari ke topik, tapi seperti di Muhammad kan dia adalah roh di Islam, benar toh? Dia adalah apa?
Rob. Benar, adalah apa? Rob kalau diartikan di ke Indonesia kan Tuhan. Benar kan? Siapa yang bilang Rob artinya Tuhan? Benar. Sudah Di mana ada data, tertulis? Datanya ada, datanya banyak. Di mana? Di mana Rob itu adalah Tuhan? Disematkan kepada Nabi Muhammad. Iya, di mana? Banyak. Di mana? Makanya aku tidak searching. Itu ini semua sudah bilang. Dengan pengikut-pengikutnya bilang kalau Muhammad itu adalah Rob, adalah Tuhan. Di mana tertulis? Iya, di mana tertulis? Di mana? Makanya lihat, Mbak. Udah banyak tuh viral sekali. Viral kan, Mbak? Kamu pernah dengar nggak umat Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu bahasa? Banyak. Iya, iya, sebentar, Makanya banyak sebentar, Muslim yang sebentar. lari. Muslimnya yang Sebentar lari. dulu, sebentar. Kenapa tanya kita Sebentar, tentang iya. Yang lari, yang biasa yang lari itu bukan Muslim. Yang biasa lari itu, yang pada waktu ada Tuhan yang mau ditangkap, semua muridnya kabur. Nah, iya, semua muridnya kabur. Herannya Tuhan ditangkap, semua muridnya kabur. Nah, sekarang pertanyaan datanya saya begini. ada, Mbak. Datanya Oh, ada. data. Kamu mau data? Lari. Oke. Ibunya aja Oke. sudah Sebentar, kamu dulu. Kamu dari tadi nggak pakai data loh. Markus 14 Bunda Gembili. Oke, Markus Markus ya. 14 nomor 50. Betul. Oke, saya dengarkan saya fans ya, pasang telinga kamu, jangan sampai minyak B2 mengalahkan bagaimana tungkiknya telinga kamu ya. Nah, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngeri ya, ada Tuhan yang ditangkap kok semua muridnya pada kabur, padahal Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa bisa dia bisa menyelamatkan diri sendiri? Kenapa bisa? Silakan dijawab, di mana Rob itu adalah Tuhan? Mana? Rob, kalian sendiri yang ngomong. Kenapa tanya di saya lagi? Kalian udah mengaku loh di semua umat sampai 22 orang. Bukan, 22.000. Aduh, 22 orang. Sudah banyak ya, Mbak. Dikatakan kalau Muhammad itu Rob. Rob, baru itu siapa yang si Suma. Kita dengarkan aja dia. Pemimpin yang bilang begitu. Wahai para umat Islam, para Muslim, sembahlah Rob kita Muhammad. Udah banyak, Mbak. Sian, Mbak, kenapa harus tanya tentang Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Memang kayaknya kan Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri yang turun menjadi manusia, Mbak. Oke. Jadi Bunda Maria melahirkan Yesus sebagai manusia juga ya? Ya. Bagaimana? Oke. Yesus dilahirkan Bunda Maria sebagai manusia juga ya? Pertanyaan apa itu, Mbak? Pertanyaan itu, Mbak, itu tidak termasuk, itu adalah kehendak Allah sendiri. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya. Yesus sebagai manusia dia kira-kira normal apa enggak sih, Bang Bunda Fe? Maksudnya seperti Muhammad. Normal atau abnormal? Pertanyaan kalau normal apa abnormal? Nah, sekarang tanya Muhammad itu normal enggak? Oh, normal lah, sehingga dia punya anak dengan istri. Pertanyaan saya, Yesus normal apa enggak? Yesus normal apa enggak? Kalian sembah manusia Yesus normal apa enggak? Menjadi mayat. Kalau Tuhan kami langsung naik. Enggak normal. Nikah sama anak kecil. Kalau kalian mau menghujat di sini, saya minta datanya dari Om. Menikahi anak kecil, tunjukkan datanya. Umur berapa menurut Bible perempuan yang boleh dinikahi? Silakan Om. Silakan. Menurut Bible ya, catatan Bible, umur berapa perempuan yang boleh dinikahi? Silakan, tunjukkan sama data sama saya. Kalau kalian tidak sanggup untuk apa? Untuk mengkonter dari narasi-narasi Islam, tolong jangan menghujat. Saya dari tadi di sini tidak menghujat. Kenapa saya katakan normal? Karena apa? Karena kalian ya membuat Yesus yang dilahirkan Bunda Maria, yang hakikatnya 100% adalah manusia, memiliki kelamin yang umur 8 hari dia disunat, seolah-olah dia tidak normal gitu loh. Nah, kau mengatakan Nabi Muhammad kami tidak normal karena menikahi bocil. Tunjukkan kepada saya menurut Bible perempuan berumur berapa yang boleh dinikahi. Begitu baru enak dong. Silakan Om.
Tidak dijelaskan secara terperinci. Ya udah, Kalau kita kalau melihat tidak dijelaskan, dari mana? aturan rabbinik itu, kalau nggak salah itu sekitar 15 tahun ke atas. Siapa yang bilang? Tunjukkan datanya sama saya. Ayo, nanti kau akan tertampol. Tunjukkan datanya sama saya. Menurut Rabi. Ayo, tunjukkan datanya sama saya. Tunjukkan dong. Tunggu. Ayo. Ya, silakan. Di mana referensimu? Kalian taunya menghujat saja. Iya, itu ada. Di mana? Di Google juga Dimana? ada. Nggak ada, Usia nggak ada. minimal pernikahan Yahudi. Nggak, kau tunjukkan. Tunjukkan datanya sama Ada. saya. Ada Di mana? di Google. Mana? Ya bacakan. Oh guru kamu Google. Kalau cuman bilang begitu, kalau memang cuman bilang begitu ya biasa ngocok dia, Bun. Oh iya. Banyakan ngocok begitu. Parah Allah. Ada. Di mana? Tunjukkan, bacakan Itu ada datanya. banyak di Google. Coba lihat. Nggak bisa dong kayak begitu. Kalau di Google, Siti Aisyah itu bukan berumur 6 tahun dengan 9 tahun. Kalau di Google, kalau cari Google ya. Ayo, di mana? Mana? Ya. Mana? Mau cari usia nikah Siti Aisyah atau usia nikah orang Yahudi? Orang Yahudi di mana? Katanya pada waktu di zaman Yesus itu menikah umur 15 tahun perempuannya. Mana? Kalau di Google itu sekitar 15 tahun ke atas. Yang jelas Itu tidak tahun di bawah berapa? 10 tahun. Mana Tidak di bawah tunjukkan? 12 tahun. Perempuannya ya, bukan laki-lakinya. Perempuannya. Silakan. Banyak referensinya di Google. Nggak bisa bang. Kalau di situ kalau saya bilang cari aja, cari juga dong. Kalau di Google ternyata Bunda Aisyah itu bukan berumur 6 tahun. Ada juga yang meriwayatkan beliau itu pada waktu itu ikut perang. Ayo, coba. Silakan cari. Yang kau bilang katanya Rabi Yahudi itu menikah umur 15 tahun, betul? Bukan Rabi Yahudi, menurut ketentuan Rabi-Rabi Yahudi, bukan si Terus? Rabi Yahudi nikah. Perempuan atau yang menikah yang boleh menikah itu umumnya? Dia perempuan, baik perempuan maupun laki-laki. Oh, lu nggak Usia bisa kayak 15 begitu. tahun. Di mana tertulis? Cepat. Ayo. Di Jewish Encyclopedia, Mbak. dalam traktat Sanhedrin ayat 76 bagian B. Ya, Di silakan. Itu dikatakan
wanita. Usia baiknya menikah itu harus ketika masa pubertas. Sekarang pertanyaan saya, masa pubernya wanita pada zaman dahulu umur berapa tahun? 14 ke atas kalau ngawur ini orang. Tunjukkan dalam masa Sanhedrin puber. 76b. Masa puber itu bukan berumur 14 tahun. Berumur 7 tahun aja sudah ada orang yang pada waktu itu sudah haid di zaman dahulu. Ada Sekarang 7 pertanyaan, tahun. nah buktikan sama saya, masa puber wanita di zaman dahulu sebelum abad Masehi itu berumur berapa? Ayo. Kalau menurut traktat Jangan menurut saya, Sanhedrin enggak, cepat carikan. Tidak ada. Cepat carikan. Coba lihat. Cepat carikan. Tadi saya sudah baca. Carikan. Kau baca mana kau? Kau jedanya terus. Kan saya buka Tunjukkan sama saya. buka internet, buka browser. Jadi putus-putus suara saya. Tetapi orang tua Di mana masa puber? Di mana masa puber? Sementara Maria melahirkan umur 12 tahun. Hei, saya tanya sama kau. Maria melahirkan aja berumur 12 tahun loh. Di mana? Tulis di mana? Oke. Ya. Sebentar. Kau kerjanya menghujat aja muncung tai kau. Hujat gimana? Ya, iyalah. Bisa kau menunjukkan bahwa perkawinan baginda Rasulullah itu pada waktu itu menjadi rancu. Itu kan sudah jadi rahasia umum lagi, Bu Nora. Loh. Nih. Ensiklopedia dari Katolik online. New Advent. Maria kemudian berumur 12 hingga 14 tahun. Yusuf yang pada waktu itu sedang berumur 90 tahun. Pergi ke Yerusalem di antara kandidat-kandidat bahwa Santo Yusuf adalah seorang lelaki tua pada waktu menikahi ibunya Tuhan. Dalam Injil Perjanjian Baru memang dikatakan Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria ketika ia mengandung Yesus, dan Yesus bukan benih dari Yusuf. Tetapi mengenai masalah persetubuhan ini, Injil Matius menyatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi dia bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Jadi menurut Matius, Yusuf tidak bersetubuh dan ia tidak bersetubuh dengan dia. Bukan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Jadi menurut Matius, Yusuf hanya tidak bersetubuh. Jika ekstremis Kristen menyatakan kriteria pedofilia adalah berhubungan seks dengan pasangan di bawah usia 17 tahun, artinya pasangan suci ini sebagaimana kepercayaan Kristen telah menjalin dan melakukan hubungan pedofilia. Selain itu, kita dapat pula menyimpulkan bahwa tidak ada batasan umur pernikahan dalam literatur kitab suci Kristen sekalipun. Contohnya adalah Maria yang dinikahi Yusuf pada usia 12 tahun. Oke lah, 12, tapi bukan 6 tahun kan? Beda jauh 6 tahun dengan 12 tahun. Dengarkan ya. Dengarkan sebentar. Masa belum puber itu ibarat kalau sekarang saya tanya sama kau. Nenek moyangnya, saya tanya dulu sama kau. Nenek moyangnya nenek kau menikah umur berapa tahun? Saya nggak tahu, Bu. Aduh, ngeri kali kita kembali aja ke topik. Bukan, sekali lagi kalau kalian mengatakan pedofilia itu menyukai anak-anak, ya, baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu bukan karena kemauannya sendiri, ya. Dengarkan, ya, karena Bunda Aisyah itu terkenal memang pada waktu itu dia adalah seorang penghafal, sehingga hadis-hadis itu banyak yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Oke. Paham? Iya. Nah, sebelum baginda Rasulullah, dengar, sebelum baginda Rasulullah meminang Siti Aisyah,
sudah ada orang pada waktu itu yang meminang Siti Aisyah. Berarti pada waktu zamannya baginda Rasulullah, Siti Aisyah itu udah diketahui sudah akil balik, sehingga boleh dilamar. Abang jangan menyamakan yang sekarang dengan yang dahulu, Bang. Iya kan. Emang Kalau yang sekarang dahulu itu kan masih jahiliyah kan, Bu, masih kebodohan. bukan soal jahiliyahnya, Bang. Bukan soal jahiliyahnya, Bang. Apakah Abang melihat badannya orang di luar sana dengan badannya orang Asia itu sama ukurannya? Tidak kan? Tidak kan? Tidak. Beda, iya. Ya udah, Tapi kamu aja menurut kalau melihat hukum orang Yahudi- Amerika, dengar, kamu aja kalau melihat orang Amerika ya, orang yang masih anak SD aja seperti anak SMA. Oke. Gitu loh. Jadi Tapi jangan kau menurut hukum menyamakan Yahudi, tubuhnya badan Asia. Bang, jangan kau mengatakan si Ribka itu aja kalau menurut dari kitab-kitab orang rabi-rabi Yahudi itu umur 3 tahun loh, Bang, dinikahi oleh Ishak. Di mana? Lah kamu baca aja sendiri. Kamu jangan apa deh. Kamu belajar tuh sama Billy Yahudi tuh. Itu memang mengimani apa? Kitab Yahudi. Dia punya kitab tanah. Itu aja, Bang. Ribka di Pinang itu sudah pasti di atas usia pubertas, bukan di bawah. Loh, dari mana kau tahu, Bang? Coba tunjukkan sama saya. Itu tadi hukum Yahudi, Sanhedrin. Enggak, saya tidak tanya hukum Yahudi. Dari mana? Dari Bible itu bahwa Ribka berumur sudah pubertas. Orang-orang Yahudi, Ibrani dari Abraham itu kan berdasarkan aturan. Mereka juga adalah orang-orang yang waras juga, Bu. Oh, enggak lah. Enggak lah. Gimana? Sebentar Ngapain ini ya. anak-anak dinikahi apalagi umur 3 tahun. Makanya, Bang, kamu bacalah Bible kamu ya. Fakta-fakta Alkitabiah berikut digunakan untuk menetapkan usia Ribka saat menikah dengan Ishak. 1. Sarah berusia 90 tahun ketika Abraham berusia 100 tahun. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikahi Ribka. Nah, fakta ini berikutnya. Saat berusia 90 tahun si Sarah, Ishak dilahirkan, ya kan? Ishak berumur 37 tahun ketika ibunya Sarah meninggal. Sudah kau dengar ya? Terus ini. Terus sebentar. Ketika Ishak berumur 37 tahun saat ibunya meninggal, Ribka lahir. Dengar baik-baik. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka sudah dilahirkan. Karena Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka, berarti 40 kurang 37 berapa? Halo. Ya udah. Jadi Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka lahir. Masya Allah, sangat luar biasa argumen dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat diskusi ini semakin lebih menarik lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini, dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Tapi Bu, dalam Taurat, kejadian sampai ulangan, kisahnya itu si... Di kisah dalam kitab Taurat, itu kisahnya itu Ribka sementara menimba air. Menimba Terus air. datang si Eliezer, hambanya pesuruhnya papanya Ishak untuk datang meminang. Bagaimana pula anak usia 3 tahun bisa menimba air. Nah, pertanyaan saya, pada waktu si Ribka umur 3 tahun, badannya sekecil apa? Sekecil anak 3 tahun. Coba tunjukkan bagaimana. Tunjukkan bagaimana di zamannya Abraham dengan di zaman sekarang. Tunjukkan sama saya. Iya, ada di dalam Bible itu tertulis, Bu. Loh, di dalam Bible aja Tuhan. Dengar. Ketika dia lagi sementara menimba air di sumur. Di dalam Bible-mu aja Tuhan berfirman dalam hati aja bisa ditulis. Di dalam Bible-mu aja Abraham menikahi si Sarah, ternyata Sarah adalah adik kandungnya sendiri. Bisa kok ditulis? Ayo. Iya, itu kan yang menulis kitab Taurat itu Nabi Musa. Bukan soal Nabi Musa. Sekarang pertanyaan saya. Mana original teks kitab Tauratnya Musa?
Itu ada sama orang Yahudi, kitab Tanakh Loh. itu original text. Jadi yang di Bible berbahasa kamu, Ibrani. yang di Bible kamu ini kitab siapa? Kitab terjemahan Oh, diterjemahkan dari mana? dari original text Tanakh Bahasa apa? bahasa Ibrani. Nah, sekarang mana originalnya? Biar kita tengok dong. Ada sama orang Yahudi. Oh, berarti itu kitabnya Yahudi. Iya, memang kitabnya Yahudi. Oh, bukannya kitabnya Kristen. Kan kekristenan itu sejarahnya kan Yahudi itu ibunya kekristenan. Loh, sejak oke, berarti Bunda Maria itu melahirkan Yesus yang rupanya agama Kristen. Bukan agama Yahudi. Oh, bukan. Oh, jadi Yahudi dengan Kristen sama? Sama. Oke, Kan Kristen itu apa Kristen artinya? itu waktu dulu itu satu mazhab, salah satu mazhab dalam agama Yahudi, sama-sama dengan mazhab Farisi. Apa tuh mazhab? Apa tuh mazhab? Golongan sekte. Oh, jadi Kristen ini, sekte. Oke. Kristen ini menyembah Yesus. Ya, karena Yesus itu sang firman, makanya dia menyembah Oke, Yesus. sekarang pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Lah, kan yang menyebabkan perpecahan skisma antara Yahudi sama kekristenan Itu siapa? ada banyak hal. Makanya jangan Saya heran bertanya. sampai sekarang orang Yahudi meludahi orang Kristen. Karena kita Loh, ada saya bertanya, Wah, Yesus gimana? emangnya beragama Kristen? Yahudi. Saya orang Yesus bohong kalau saya bilang Yesus beragama Oke, Kristen. Yesus kenal Kristen. Iya. Terus Dari mana dia kenal Kristen? Siapa pendiri Kristen? pendiri Kristen kan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saya bertanya, Kristen ada abad pada berapa? Ada Dia nggak tahu ketika sejarah. murid-murid Yesus pergi ke Antioquia, mereka dijuluki Kristianoi, artinya Kristen. Siapa yang menyebutkan Kristen? Adakah murid-murid Yesus beragama Kristen? Lah, murid-murid Yesus itu kan beragama Yahudi. Bukan Kristen kan? Bukan. Nah, Kristen menyembah Yesus, apakah Yahudi menyembah Yesus? Yang Kristen yang menyembah Yesus. Yahudi menyembah Yesus nggak? Tidak. Mereka menyembah Bapa. Nah, sekarang Hashem pertanyaan Elohim saya, namanya. bagaimana mungkin kalian mengaku kalian dari Yahudi? Kan bisa dilihat dari kitab Dari mana? Perjanjian Baru itu bisa kita Bukan lihat. kitab perjanjian baru. Saya tidak mau perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Yesus nggak Gini pakai bahasa aja. Yunani. Yesus begini kan seorang rabi. Begini deh, di mana keturunan 12 suku Israel ini ada yang beragama Kristen. Itu aja dulu deh, biar enak kita. Gini aja, Bu. Yesus kan itu seorang rabi. 12 suku Israel itu adakah yang beragama Kristen? Adakah yang tidak bersunat? Ya, semua bersunat. Lah, Kristen bersunat. Iya, ada. Kalau Kristen Yahudi itu bersunat. Di mana orang Yahudi beragama Kristen? Zaman sekarang atau? Zaman dahulu lah. Kamu tahu nggak? Iya, Kitab murid-murid. Talmud. Kamu tahu nggak kitab Talmud? Oh, Kamu zaman tahu nggak dulu. kitab Talmud? Kamu tahu nggak kitab Talmud? Tahu, itu kitab komentari rabi-rabi Yahudi. Nah, mereka mengatakan bahwa Bunda Maria itu apa? Iya. Kenapa? Ya, kan Apa? waktu itu terjadi skisma. Saya bertanya. Permusuhan antara Yahudi dengan Kristen. Orang Yahudi mengatakan Bunda Maria itu siapa? Mereka bilang pelacur. Ya udah, berarti adakah orang Yahudi menerima Yesus sebagai apa? Tuhan. Ada murid-murid Yesus. Tuhan. Kan mereka juga orang Yahudi. Di mana murid-murid Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Coba lihat di kitab-kitab itu. Alah. Sekarang kitab kau ini kitab yang mana? Perjanjian baru? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Loh itu tapi kan perjanjian lama kitabnya Yahudi. Kenapa kau ambil kitab Yahudi? Ya kan kami Kristen itu sejatinya Sejak kapan dari Musa? agama Sejak Yahudi. kapan Musa Yesaya itu mengenal Kristen? Sejak kapan? Carilah dulu data sama saya mereka menyebut Kristen. Janganlah buat malu dulu. Ya mana? Di mana? Kalau di dalam Islam itu ada Syiah, ada apa? Saya malas ya berdiskusi sama orang blow on. Kau aja ngaku kalau kau diludahin.
Kau aja dirudahin, dipehkan sama orang Yahudi. Yahudi itu punya kiblat. Mereka menyembah Tuhan yang tidak berwujud. Kau Kristen tidak punya kiblat. Yesus itu tidak bertopat-topat tangan. Kau bertopat-topat tangan. Yesus itu menguduskan hari Sabat. Kau menguduskan hari Minggu. Yesus itu ya bersunat. Kau tidak bersunat. Yesus pelaku hukum Taurat. Kau tidak melakukan hukum Taurat. Yesus tidak makan B2. Kau makan B2. Semua yang diajarkan Yesus kau langgar. Ya memanglah, ngapain saya berdiskusi sama orang blow on kayak kau? Gitu loh. Dari mana orang Yahudi Kristen? Yahudi lah salah satu apa? Salah satu suku yang rasis. Rasis mereka. Sehingga Yesus itu ditolak karena Yesus tidak punya bapak. Tidak ada binnya. Dia binti. Makanya dikatakan Ibnu. Mana mau orang Yahudi menerima Yesus yang tidak ada bapaknya? Bagaimana sih kau? Orang Yahudi ya mengatakan Yesus itu anak penjina. Kristen mengatakan Yesus itu orang terkutuk. Hanya Islamlah yang memuliakan Yesus Nabi Isa. Iyalah dimuliakan. Bagaimana? Pada waktu Yesus dilahirkan, pada waktu Nabi Isa dilahirkan oleh Bunda Maria, oleh Siti Maryam, dia pulang bawa bayinya. Datang orang-orang pada waktu itu. Datang dari keluarga Bunda Maria. Datang dari kaum-kaum keluarganya, dari tetangganya. Mereka apa? Mereka mengatakan kepada Bunda Maria melahirkan siapa? Yesus dikatakan adalah anak hasil dari zina. Terus apa dikatakan oleh Bunda Maria? Dikatakan oleh Siti Maryam. Bertanyalah kau pada anak ini. Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Isa untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan ibundanya. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan Injil. Selama aku hidup, aku menunaikan sholat dan membayar zakat. Tidak ada dikatakan Yesus itu Allah. Janganlah kau tipu-tipu di sinilah om. Sakit kepalaku om. Saya tidak perlu berdiskusi orang seperti kayak kau. Dari tadi kutanyakan di mana datanya. Ada, cari aja di Google. Ada, cari aja di Google. Nampak kali kau berguru sama Google kau. David. Hello David. David. Berguru tuh jangan sama Google. Selamat sore. Ya, selamat sore. Agama apa, Bang? Kristen, Kak. Ya, silakan. Mau nanggapi yang tadi? Kak Nora tadi mengatakan bahwa orang Kristen mengutuk Yesus, kemudian orang Islam memuliakan Yesus. Ya. Jadi apakah memuliakan itu dengan menolak kebenaran? Kebenaran sebagai apa? Menolak kenyataan bahwa Yesus disalibkan, apakah itu memuliakan? Oke, sekarang pertanyaan saya. Di dalam Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Apakah kalian menerima yang digantung di kayu salib itu terkutuk? Yesus menanggung. Saya tanya begini, apakah Bang Jestu menerima? Tidak, Bang. Itu pertanyaan saya. Menerima karena itu kenyataan dan kebenaran bahwa Yesus mati disalibkan untuk menebus kita dari hukum Taurat. Jadi kakak Nora menolak itu. Menebus kita dari hukum apakah Taurat. dengan Bang, jangan menolak dikurangi. kebenaran Menebus itu kita, Islam Bang, memuliakan Yesus? Menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Bang. Jelas menebus kita dari hukum Taurat. Kan kutuk itu kan dosa hukum kan? Taurat. Kutuk Ya iya kan, Taurat, menebus Bang. kita dari hukum Taurat. Sekarang pertanyaan saya. Berarti kakak Nora menolak itu Sebentar kan? dulu, Bang. Sebentar Bagaimana dulu, Bang. Anda mengatakan bahwa memuliakan? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu menerima Yesus dikutuk? Thank you, Barokah, Bang Lotus. Kau menerima? Mana ada Yesus dikutuk? Mana ada tertulis di situ Yesus dikutuk? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, yang digantung di kayu salib Ada nggak nama siapa, Yesus Bang? di situ terkutuk? Terkutuklah Yesus Kristus digantung di telah kayu salib. menebus kita dari hukum Taurat. Jadi Yesus Dengan menebus jalan kita menjadi kan? kutuk. Makanya, makanya menebus Dengan kita jalan kan menjadi menebuskan kutuk. orang kan? Baca dulu
Ya bagus. Dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, dengan jalan menjadi kutuk, apakah berarti dia tidak terkutuk? Coba baca baik-baik. Menjadi jalan kutuk bukan berarti dia terkutuk, Kak. Dia itu menebus kita dari kutuk itu. Saya terima. Oke, sekarang saya Makanya Kak Nora itu kan bisa sesat gitu. Terkutuklah. Dengar, diam dulu. Jangan saya yang dikatakan sesat. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Menolak kebenaran. Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Kau sekarang jelaskan sama saya. Yang digantung di kayu salib itu siapa? Kalau yang digantung di kayu salib pada saat itu kan ada 3 orang, Kak. Jadi penjahat-penjahat yang saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya. Yang di tengah itu siapa? Dari antara 3 yang di tengah siapa? Ya, pokoknya yang digantung di kayu salib ada 2 orang. Dan Yesus di tengah. Yang 3 orang. Jangan ketakutan dulu, Kak. Kalau udah sesat jangan ketakutan dulu. 3 orang yang disalibkan itu, yang di tengah ini siapa? Loh, yang 2 orang dan yang di tengah Yesus. Iya, Yesus lah. Ya udah. Loh, Anda menolak kenapa? Jadi yang digantung di kayu salib itu siapa? Yang digantung di kayu salib ada 3 orang, satunya Yesus. Ya, salah. Nah, berarti terkutuklah yang digantung di kayu salib yang ternyata salah satunya adalah yang Yesus. Terkutuk betul? itu, yang terkutuk itu yang 2 orang itu. Kalau Yesus menunggu kutuk. Di mana? Yesus Sekarang saya tanya. Loh, Yesus menanggung kalau kan orang menolak itu ya udah ke neraka jahanam gitu loh. Karena sudah menyangkal ke penyaliban Yesus. Bani Asu. Saya dari tadi udah sabar ya. Yesus menanggung kutuk dengan jalan menjadi congor B2. Kau dari tadi membantah aja kitab kau udah kubacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Artinya apa? Dia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang mengutuk dia yang digantung di kayu salib siapa? Makanya tadi dibaca di Ulangan 23, di Ulangan 21 nomor 23. Yang mengutuk dia adalah Elohim. Jadi Yesus yang kalian katakan adalah Tuhan dan Kristus dikutuk oleh Tuhan sendiri. Silakan siapa yang baru masuk. Yang baru masuk perkenalkan dirinya lah. Oke, yang Bang Sam sama Mr. Pujangga ini agamanya apa? Kristen atau Muslim? Bang Samfi? Bang Samfi dibuka mute-nya, Bang. Justru Kak Nora tidak memuliakan Yesus karena menolak kebenaran. Sabar dulu, Bang. Jadi di luar Yesus. Bang Jetsu sabar dulu, Bang Jetsu. Ada Itok Sinta, selamat malam. Halo Itok. Ibu Sinta. Sinta. Ini ada Hotman Paris, kunaikan kalian ya. Ada Hotman Paris. Selamat malam Hotman Paris. Halo. Bang Hotman. Itu ngomong lah itu. Siapa Bang Hotman. Bukan itu Sinta. Ngomong jangan hanya typing di bawah lama. Mana Bang Dito? Dona. Halo Dona. Dona lagi di belakang, Bang. Ambil alih dulu Dona. Ambil alih. Iya. Oh Doni. Silakan Doni. Saudara Doni. Ambil alih dulu saudara. Selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak pendeta dan Bapak-bapak Kristen ya. Jemaat semua ya, nggak ada yang pendeta ya. Kalau ada Bapak pendeta boleh langsung ambil alih. Halo, selamat sore. Yang diam-diam ini diturunin aja, yang diam-diam. Jangan ketakutan dong, jangan ketakutan. Orang Islam ketakutan sama saya. Ayo debat, ayo. Aduh, apa yang kita sesat? Apa ini? Pendeta 100 orang bawa di sini, kami makan semua. Jangan berdiri Nora. Kamu sudah menyangkal kebenaran. Nora, kau menyangkal kebenaran. Saya bacakan ya. Ini saya tunjukkan data aja lah ya, biar enak. Nora menyangkal kebenaran. Bertobat. Saya tunjukkan data ya. Kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus nggak ada kebenaran, kesesatan yang ada. Baca Yohanes 14 ayat 6 Nora.
Akulah jalan dari Saya kebenaran bacakan. dan hidup. Salib, Gak ada satupun nabi yang mengatakan demikian. Ngerti? Iya. Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Menurut Kamus Hak, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno, dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh Ayo, orang depan, Nora. Romawi. Jangan ketakutan, dan jangan dimusuh hostmu sebelumnya- itu. Dan sebelumnya oleh orang Persia, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Yang terkutuk ya, tubuh orang yang terkutuk. Tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Nah, salib itu untuk tubuh orang yang terkutuk. Terus kita baca ini ya, sebentar ya. Nah, ini bagi orang Yahudi ya. Sebentar. Sekarang mari kita lupakan sejenak arti salib secara harafiah. Nah, dalam Perjanjian Baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, penyalipan berarti jadi yang dikutuk, jadi yang disalibkan itu berarti adalah ku. Orang tersesat, ayo jangan di-mute tersesat. Jangan di-mute, jangan ketakutan, jangan menghibur diri. Cuma aja tumbang sama saya, ketakutan orang Islam sama saya. Ayo. Jangan di-mute. Penyembah makhluk yang dikutuk. Sesat kau, justru kau penyembah mayat. Janganlah kalian Yang kau ikuti nggak bangkit. Ternyata Yang kau ikuti nggak bangkit, Nora, tersesat kau. Bang Jestu. sebentar. Saya baca ya. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, dari kematian, sebentar dulu, Ya, jangan kata Juma burung kamu aja sedangkan ketakut bagi sama orang saya. Yahudi, penyalipan berarti kutukan, Sama saya, Nora, come here. seperti surat Paulus. Kutelanjangin kau, yang ayo ditulis- kita debat. Ada. Seperti surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia. Kristus telah menebus Ketakutan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saya bertanya-tanya ini. Ketakutan kan? Gurundamu Juma aja tumbang, berdarah dia. Kemute itu Nora, kemute. Kenapa kemute itu Nora itu? Udah Enggak, aku nggak bisa. kena kutu dia. Rasul Paulus, kau diam dulu. Nah, Kena terus kutu, Nora. Paulus mengatakan terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada siang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, ternyata yang mengutuk Yesus adalah Tuhan adalah Tuhan Elohim. Mbak Dona, halo Mbak. Mbak Dona udah masuk? Mbak Dona. Halo Mbak Dona. Halo. Iya, Bu Halo, Pembeli. Oke. Hadir. Lanjut dulu, Halo. lanjut. Iya. Mana tadi itu si pengocok? Mana si pengocoknya? Lagi ngocok telur. Ngocok telur. Cek. Biasanya kalau ngocok telur berbusa ya. Memang asu. Orang Kang Dito kok kayak gitu. Kenapa penyakitan? Dia asisten saya, Aku namanya bukan Mbak Kang Dito Dona. loh. Oh, Mbak Dona. Aku bukan Kang Dito loh. Dona. Jadi salib itu adalah lambang Kunyu. Kunyu kutuk. Lambang salib. Kunyu. Bukan kunyu, kutuk. Lambang salib itu adalah lambang penebusan dosa. Kutuk bukan kunyu, anak Medan.
Opun sudah jadi anak Medan, jangan jadi anak asuh. Oh iya. Oh suka ngocok ya? Oh iya. Jangan kau tiru Paulus. Paulus itu dikocok lo sama iblis. Oh iya. Iya loh. Coba Dona. Kocok lo dia sama iblis. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah diskusi antar lintas agama. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama diskusi yang sangat menarik dari saudara-saudara kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga diskusi tadi bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan tetap jaga persatuan. Sampai bertemu lagi pada diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.